Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari anggota kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proses bisnis di PT Telkom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hakam Ade Prasetya sebagai moderator. Kemudian dilanjutkan Yeti Ira Ferani sebagai pemateri, Renata Fania Yuniastita sebagai pemateri, Muhammad Alif Pratama sebagai operator dan pemateri, Ahmad Awaludin Catamarsya sebagai pemateri, Nabilah Ramadhani sebagai pemateri. Kemudian dilanjutkan, berikut adalah bab yang akan kami jelaskan. Di antaranya yang nomor 1 adalah pengenalan, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah pengenalan produk, yang keempat proses bisnis. Next. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur, yang keenam adalah informasi, yang ketujuh adalah aplikasi, yang kedelapan adalah sumber daya manusia. Kembali ke next sebelumnya. Bab 1 pengenalan. PT Telkom. Sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, milik negara yang menyediakan layanan ICT dan jaringan telekomunikasi. Dengan visi menjadi digital telco of choice, Telkom mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan platform pintar untuk pengalaman pelanggan terbaik. Melalui inovasi, restrukturisasi, perluasan bisnis, dan transformasi digital, Telkom beradaptasi dalam lingkungan industri yang dinamis. Kembali ke bab. Kemudian untuk bab kedua akan dijelaskan oleh Yeti Ira Ferani. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah struktur. Nah, Telkom tidak hanya beroperasi sebagai entitas tunggal, tetapi juga mengembangkan struktur grup perusahaan yang mencakup berbagai anak perusahaan dan afiliasi. Telkom ini memiliki struktur perusahaan yang kompleks namun terkoordinasi dengan baik, yang memiliki masing-masing peran dalam mendukung misi dan visi perusahaan Telkom dalam menjadi pemimpin di ranah telekomunikasi dan teknologi di Indonesia dan di tingkat internasional. Nah, sebagai contoh dari anak perusahaan ini, kita ambil produk dari Telkom ini yaitu IndiHome. Next. Next. Kemudian bab ketiga akan dijelaskan oleh Yeti Ira Ferani. Nah, sebagai contoh anak perusahaan dari Telkom tadi, kita ambil IndiHome yang sangat familiar di lingkungan kita, yaitu IndiHome ini adalah layanan internet rumah yang disediakan oleh Telkom. Layanan ini tuh menawarkan paket internet, terus TV kabel, dan telepon rumah dalam satu paket. IndiHome ini tuh juga menawarkan paket berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, mulai dari internet saja hingga ada paketnya. Next. Kemudian bab keempat proses bisnis yang akan dijelaskan oleh Renata Fania Yuniastita. Kepada beliau dipersilakan. Untuk proses bisnis PT Telkom pada IndiHome, yang pertama terdapat pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran dan penjualan ini, PT Telkom melakukan promosi produk IndiHome melalui berbagai media online, offline maupun telemarketing. Untuk yang kedua, penerimaan dan pemrosesan order dari pelanggan baru. Untuk yang langkah ketiga, penjadwalan instalasi dan aktivasi layanan. Untuk proses yang kedua, terdapat instalasi dan aktivasi. Untuk instalasi dan aktivasi, teknisi IndiHome melakukan instalasi jaringan dan perangkat di rumah pelanggan. Teknisi IndiHome melakukan aktivasi layanan IndiHome dan konfigurasi modem
atau router, serta melakukan edukasi dan pelatihan penggunaan layanan kepada pelanggan. Untuk proses bisnis yang ketiga, terdapat billing dan pembayaran. Untuk billing dan pembayaran, terdapat penagihan-tagihan bulanan kepada pelanggan melalui berbagai metode pembayaran. Dan yang selanjutnya, pengolahan dan pencatatan pembayaran tagihan ketika pemutusan layanan bagi pelanggan yang menunggak pembayaran. Untuk proses bisnis yang keempat, terdapat layanan pelanggan. IndiHome ataupun PT Telkom menyediakan layanan call center dan live chat untuk membantu pelanggan dalam penggunaan layanan IndiHome. Selanjutnya, menangani keluhan dan permasalahan teknisi yang dihadapi pelanggan, memberikan informasi serta edukasi terkait produk dan layanan IndiHome. Next. Kemudian bab kelima adalah infrastruktur yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Pratama. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, untuk jaringan infrastruktur PT Telkom terutama pada layanannya yakni IndiHome, pertama di sini ada jaringan backbone. Jadi jaringan ini merupakan tulang punggung jaringan IndiHome yang menghubungkan antara wilayah di Indonesia. Jadi jaringan backbone itu ada dua, dibagi jadi dua, jadi kabel optik bawah laut dan juga kabel optik darat. Lalu selanjutnya ada jaringan metro. Jadi jaringan metro yaitu jaringan yang menghubungkan jaringan backbone dengan jaringan akses di daerah-daerah. Lalu di jaringan metro ada kabel optik yang ini berkapasitas 1 Gbps sampai 10 Gbps dan juga panjang 1 juta kilometer. Untuk rutenya sendiri menghubungkan jaringan backbone dengan jaringan akses. Lalu untuk jaringan akses, yakni juga menggunakan kabel optik, yakni berkapasitas 100 Mbps sampai 1 Gbps. Untuk panjang, yakni 2 juta kilometer. Dan untuk rutenya sendiri, yakni menghubungkan jaringan metro dengan rumah-rumah pelanggan. Lalu selanjutnya ada kabel tembaga, yakni digunakan untuk menghubungkan kabel optik dengan ONU di rumah pelanggan. Lalu selanjutnya di sini ada perangkat. Di sini perangkat ada ONU, modem, router, dan juga splitter. Untuk ONU yakni atau kepanjangannya Optical Network Unit, yakni fungsinya buat mengubah sinyal optik dari jaringan akses menjadi sinyal elektrik. Jadi ONU ini sudah mendukung teknologi GPON dan GPON. Untuk modemnya sendiri menghubungkan komputer atau perangkat elektronik lainnya di jaringan internet. Jadi modem ada dua jenis, yakni modem ADSL dan juga modem GPON. Lalu selanjutnya untuk router, jadi router ini menghubungkan beberapa perangkat elektronik ke jaringan internet. Biasanya router itu sudah dilengkapi dengan modem, jadi udah include gitu. Lalu untuk splitter, jadi splitter ini fungsinya buat membagi sinyal optik dari satu kabel optik menjadi beberapa kabel optik. Lalu untuk teknologinya sendiri di sini Telkom mengusung dua teknologi yakni GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Jadi ini merupakan teknologi terbarunya Telkom untuk jaringan akses. Jadi fungsinya buat memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi dan lebih stabil. Lalu di situ ada EPON juga atau Ethernet Passive Optical Network. Jadi teknologi ini lebih lama daripada GPON. Jadi EPON ini fungsinya buat memberikan kecepatan internet yang lebih rendah dibandingkan GPON. Lalu bab 6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Next lagi. Informasi yang ada di PT Telkom ada 4, yaitu yang pertama ada sistem OSS, Operation Support System, yang adalah singkatan dari sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang tujuannya untuk mengelola infrastruktur dan operasi jaringan IndiHome, termasuk sistem manajemen jaringan, sistem provisioning,
sistem trouble ticketing dan sistem inventory. Dan yang kedua ada sistem BSS, Business Support System, adalah kumpulan aplikasi perangkat lunak yang terintegrasi yang dirancang untuk mendukung dan mengelola proses bisnis, yang di dalamnya termasuk sistem billing, sistem CRM, sistem marketing, sistem OSS atau BSS integration. Yang ketiga ada data pelanggan yang disimpan oleh IndiHome, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan jenis layanan yang digunakan. Ada riwayat pembayaran yang digunakan untuk menyediakan layanan IndiHome, meningkatkan kualitas layanan, menawarkan produk dan layanan yang relevan, dan melakukan riset pasar. Dan yang terakhir, manajemen keamanan informasi, yang tujuannya yaitu untuk melindungi data pelanggan dan infrastruktur jaringan IndiHome, termasuk firewall, enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan kebijakan keamanan informasi. Next. Oke, yang ketujuh aplikasi. IndiHome sendiri memiliki aplikasi yang bernama My IndiHome. Yang fitur-fiturnya, yang pertama ada registrasi berlangganan, yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar langganan internet dengan mudah. Yang kedua ada pantau dan bayar tagihan. Yang ketiga ada pengaturan akun dan perubahan data. Yang keempat, mengontrol penggunaan internet. Next. Yang kelima ada layanan tambahan dan dukungan teknis. Yang keenam ada point reward. Yang ketujuh ada aktivasi layanan add-on seperti mengaktifkan layanan tambahan bebas nonton dari Catch Play dan Effect. Yang kedelapan ada fitur bantuan live chat, call center, dan email. Next. Sumber daya manusia yang terdapat pada IndiHome. Yang pertama, rekrutmen. IndiHome melakukan pencarian, seleksi, dan perekrutan karyawan berkualitas secara efektif dan objektif. Yang kedua, pelatihan. Setelah merekrut, IndiHome memberikan pelatihan teknis terkait layanan serta pelatihan soft skill untuk meningkatkan kinerja dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, pengembangan. IndiHome menyediakan program pengembangan karir, peluang rotasi jabatan, dan pembinaan untuk mendukung pertumbuhan karyawan. Yang terakhir, retensi karyawan. IndiHome fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, memberikan kompensasi yang kompetitif, dan merespons kebutuhan karyawan untuk mempertahankan karyawan berkualitas. Baik, untuk kesimpulan di sini ya, ini IndiHome merupakan layanan internet dan telepon rumah unggulan dari Telkom. Jadi IndiHome memiliki proses bisnis terstruktur dan juga terintegrasi. Upaya berkelanjutan PT Telkom dalam meningkatkan infrastruktur, informasi, aplikasi, dan SDM bertujuan menjadikan IndiHome menjadi layanan terbaik di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing Telkom di industri telekomunikasi. Kemudian penjelasan materi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dimohon untuk raise hand, menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Kami batasi hingga 2 pertanyaan.
Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kami akhiri. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.